Jadi emang itu udah lazim di dunia balap. Jadi kalian jangan suka berbicara, ya iya pantas bukan standar, pantas dia menang. Ya kita nggak bakal balapan naik mobil standar kali. Kita balapan yang naik mobil balap. Balik lagi di Balapedia dengan judul Berapa Harga Bikin Mobil Balap. Oke, episode kali ini akan ngebahas mengenai bodyworks. Apa-apa aja yang lu bisa kerjain untuk bikin penampilan mobilnya lebih keren, selera masing-masing. Lu bisa bikin over fender, lu bisa bikin spoiler, lu bisa bikin wing belakang, segala macam. Dan itu sekarang di rally diperbolehkan. Gue mau Indonesia ini punya kreativitas yang bagus. Indonesia tuh punya sense of art-nya bagus. Jadi kalau lu punya mobil balap, terutama mobil rally, gue dari komisi rally memperbolehkan untuk memodifikasi bodi supaya mobilnya juga up to date, penampilannya baru, gayanya baru. Jadi kalau di foto nggak 20 tahun mobilnya sama terus, jadi mobilnya baru. Kenapa begitu? Selain penampilan mobilnya juga jadi lebih bagus, over fender atau bodyworks lainnya gitu ya, modifikasi dari body itu membantu juga untuk traction. Jadi ini contohnya, gue baru bangun expander, ini mobilnya. Nah, expander gue ini lebih lebar daripada expander standarnya. Yaitu fender lebih lebar, di depannya juga bumpernya juga lebih panjang, terus sayap belakangnya juga gede, itu bukan pajangan. Karena yang dicari dari mobil rally atau mobil balap itu handling yang lebih bagus. Nah, handling yang lebih bagus itu didapetin dari mana? Tentunya suspension setup itu penting banget. Tetapi kita sekarang bicara konstruksi dulu nih. Konstruksinya kalau mobil panjang pendek itu nggak bisa diapa-apain. Soalnya kan itu memang udah bawaan mobilnya. Tapi kalau wheel tracknya sempit atau lebar itu bisa dimainkan. Menambah 1 cm atau 2 cm itu pengaruhnya besar sekali. Kenapa gue bisa bilang kayak begitu? Coba deh ke tempat spuring, 1 derajat, 2 derajat tuh cuman ya lu segini kali. Itu udah mengaruh sama handling. Gimana kalau kita lebarin 1-2 cm bahkan 5 cm? Itu udah berbeda jauh sekali. Jadi nggak usah ragu-ragu naruh ban lebih di luar supaya handling yang lebih bagus. Nah, kalau wing belakang atau spoiler depan itu memang tergantung kecepatan. Relatif di Indonesia ini rally bukan high speed. Jadi sebetulnya nggak terlalu pengaruh sayapnya besar atau kecil. Tapi lagi-lagi penampilan mobilnya kan juga jadi lebih racing gitu. Dan penampilan mobil yang lebih racing ini kan lebih menarik ditonton oleh penonton. Lagi pula juga di foto-fotonya juga jauh lebih keren. Itu adalah pembicaraan kita di eksterior. Kalau di interior, bodyworks yang paling penting itu apa? Nah, bodyworks yang paling penting adalah roll cage. Roll cage atau roll bar di bagian dalam. Di bagian dalam ini kan kelihatan banyak besi gitu ya. Itu bukan hanya untuk melindungi kita. Oke, main jobnya adalah melindungi kita kalau ada sesuatu. Tapi main job berikutnya adalah ini sangat menentukan weight distribution atau balance distribution. Sangat menentukan handling mobilnya akan seperti apa. Sangat menentukan kekuatan sasisnya seperti apa. Kalau jumping lo akan landing di sebelah mana, top mounting suspensi lo akan duduk di situ, titik kekuatan pegang safety belt tuh akan di situ. Jadi sebetulnya itu kayak tulang rusuk atau tulang belakang kita dan rusuk-rusuknya. Dan banyak orang yang nggak terlalu tahu. Nah, regulasi roll cage Indonesia sudah comply sama FIA. Jadi komisi teknik dalam hal ini Bapak Loki Siregar kalau mau tanya. Nah, ini emailnya dia kalau mau tanya. Kalau lu mau bikin mobil balap apapun ya, karena dia ketua komisi teknik, lu boleh tanya sama dia konstruksinya seperti apa, berapa titik yang harus dibangun, kemudian besinya seperti apa, ukurannya kayak apa, ketebalannya seperti apa, cara ngelasnya kayak gimana. Karena jangan sampai salah bikin roll cage. Karena sekalinya lu salah bikin roll cage, itu fatal, lu harus bongkar total bodi lo. Dan ini adalah satu formula yang sangat amat penting untuk ketahuin.
Yang bangun roll bar di Indonesia udah cukup banyak. Yang penting adalah comply dengan regulasi yang ada. Untuk roll cage yang bentuknya melintang apa segala macam itu semua udah ditentukan, sudah di research oleh FIA supaya memberikan keamanan yang terbaik. Nah, gue akan kasih contoh juga roll cage kalau ini kan sekarang kita lagi ngomongin rally yang memang bodinya adalah body asli, sasisnya sasis asli kayak gini. Ini bodinya the whole thing is like mobil aslinya, terus kita tanam roll bar di dalamnya. Tapi ada juga kayak mobil gue yang mobil off-road, Fox, nih ada beberapa fotonya Fox kalau lagi dibuka. Iya begini jadinya. Sebenarnya nggak ada sasis. Nggak ada sasisnya. Sasisnya dibikin dari roll cage. Makanya itu disebutkan sebagai tubular sasis. Orang suka bilang gitu, ya gimana mobil balapan nggak naik mobil standarnya? Buat apa naik mobil standar? Orang itu emang nggak pantas kok dipakai balap. Mesti ada keamanan ekstra. Formula 1 itu juga semua full frame tubular plus karbon sasis. WRC mobilnya, kulitnya iya bentuk mobilnya macam-macam, tapi itu full tubular sasis. Mobil off-road jangan tanya, itu semua tubular sasis. UTV juga seperti itu. You name it deh. Jadi emang itu udah lazim di dunia balap. Jadi kalian jangan suka berbicara, ya pantas bukan standar, pantas dia menang. Ya kita nggak bakal balapan naik mobil standar kali. Kita balapan ya naik mobil balap. Dan tadi kekuatan mobil balap adalah, backbone mobil balap adalah roll cage. Kemudian handling bisa disupport dengan bodyworks atau over fender, penampilan lebih bagus, handling juga lebih bagus. Ketika lu semua sudah memutuskan untuk memilih mobil apa, pastinya lu akan kadang-kadang mengira-ngira bentuk mobil gua kayak gimana ya, dan gimana ya mengaplikasinya, kenapa ya bodinya harus dilebarin gitu. Gua akan cerita sedikit tentang Xpander AP4. Xpander AP4 konsep itu bukan mobil beneran. Xpander AP4 konsep itu hanyalah hayalan dari imajinasi gua, gimana gue pengen bikin mobil Xpander tampaknya keren. Jadi di malam itu gue tidak punya orang yang bisa ngerjain, dan gue hanya browsing Instagram. Gue lihat hashtagnya DigiMod, Digital Modification. Gue lihat satu-satu. Ternyata banyak banget yang bisa ngerjain DigiMod. Sampai akhirnya gue jatuh cinta kepada karyanya Yoga Budi W. Gue nggak kenal Yoga Budi W itu siapa, tapi gue ngeliat detail banget anak ini ngerjain. Gue tidak tahu dia di mana, gue nggak kenal dia siapa, nggak tahu umur berapa, capability-nya seperti apa. Dan akhirnya gue ajak ngobrol dia, dan dia pun juga shock kalau yang ngajak ngobrol gue. Kenapa shock? Nggak apa-apa, gue cuma makan nasi, nggak makan beling kok. Singkat cerita, akhirnya kita berimajinasi, oke, gue nih mau bikin mobil, tapi gue pengen tahu dulu jadinya gimana nih, bagus apa nggak? Kalau nggak ya nggak usah diterusin. Ya udah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, bikinlah digital modification sampai akhirnya, bang, jadilah. Konsep pertama adalah yang ini. Nih konsep pertamanya, jadinya nih. Oke? Tapi message di belakang itu apa gitu? Message-nya apa? Message-nya adalah Xpander itu punya soul-nya Evo gitu. Jadi gue mau do something yang punya hubungan sama yang dikerjain Evo, yaitu rally. Ya udah, gue mau rally naik itu. Dan begitu jadi bentuk konsepnya, akhirnya tuh kita berpikir, kalau mobilnya seperti ini dengan bodi yang lebih lebar, artinya gue bisa pakai pelek yang offsetnya lebih keluar. Tadi nyolong berapa senti untuk handling yang lebih bagus. Kalau gue udah nyolong offset yang lebih keluar, berapa lebar bodi yang harus bisa gue pasang. Oke, kalau gue udah punya bodi yang lebih lebar, artinya gue bisa juga pakai rem yang lebih tebal, yang lebih pakem, dan seterusnya. Jadi seneng banget ya kalian hidup di zaman sekarang yang digital modification tuh ada, lo hubungin deh. And karya anak-anak muda sekarang tuh gila, keren banget. Terbukti dari ngayal jadi kenyataan, salah satunya adalah karena kemampuan Yoga Budi yang which is ternyata umurnya baru 19 tahun pada saat itu, tinggalnya di Jogja, dan dia juga bukan pembalap, bukan apa, tapi dia punya selera aja gitu. Jadi buat kalian ya udah, coba deh, daripada banyak rencana, satu eksekusi itu jauh lebih baik daripada 1000 rencana. Jadi coba deh kalau lo mau, lo mulai dengan
digital modification untuk bisa kasih lihat nantinya, walah, bentuknya mobil idaman lu akan seperti apa. Kalau belum kejadian, at least lu udah satu langkah ke depan. Suatu hari kalau lu bisa, lu jadiin mobil balap lu jadi kenyataan. Oke, semoga ini membuka wawasan lu tentang bodyworks atau modifikasi body, karena nggak segampang itu juga ngerjainnya. Tapi kalau lu punya kesempatan untuk melakukan hal itu, please do it. Jangan ragu-ragu, karena jangan takut, ini nggak boleh ya, aduh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Semakin kurus mobilnya, semakin nggak seru di foto. Semakin gendut mobilnya, nggak usah jalan aja, udah banyak yang foto. Dan itu adalah marketing strategi yang bagus untuk produk-produk yang nempel di mobil balap kalian.